Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Marilah kita siapkan hidup kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, sejenak dalam keteduhan hati, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami rindu mengalami Tuhan melalui firman-Mu. Berilah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan memahami dan terus dituntun dalam melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. 3 Yohanes pasal 1 ayat 11 firman Tuhan demikian. Saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Senin 5 Oktober 2021. Saudara-saudaraku, Albert Einstein pernah berkata, jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Saudaraku, bisa dibayangkan kalau setiap saat kita membuka diri dan hidup kita dipengaruhi oleh hal-hal yang buruk, oleh berbagai macam kejahatan, maka bisa dibayangkan bagaimana besarnya pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sering kita mendengar ungkapan, zaman ini sudah terbalik. Apa yang baik dikatakan jahat, dan yang jahat dimanipulasi supaya kelihatan baik demi kepentingan diri. Orang pun tidak lagi segan berbuat jahat atau merugikan sesamanya. Misalnya para remaja yang tertangkap melakukan kejahatan atau merugikan orang lain. Terkadang dengan mudahnya mereka berkata, saya hanya meniru apa yang saya lihat di televisi atau di media sosial. Sungguh miris bukan? Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita waspada supaya kita tidak membiarkan diri kita meniru perbuatan-perbuatan yang jahat di dunia ini yang tentunya akan sangat mendukakan hati Tuhan. Saudara, ungkapan meniru yang jahat dalam nas kita hari ini dalam bahasa Yunani berarti menduplikasi sifat alamiah yang jahat atau melakukan hal-hal yang merugikan, yang merusak, memalukan, bahkan menghancurkan orang lain. Karena itu, berdasarkan pengertian ini, pelajaran penting bagi kita bahwa seharusnya kita orang yang percaya ini terus menjaga hidup dari segala macam perbuatan yang merugikan, yang merusak, memalukan, dan menghancurkan orang lain. Dan sebagai gantinya, kita belajar melakukan hal-hal yang baik, membangun, menguntungkan, terhormat, menjadi saluran berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Namun saudara, memang kita harus akui bahwa hal-hal tersebut yang tidak dapat kita upayakan dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya oleh pertolongan Roh Kudus yang bekerja terus-menerus dalam hati dan seluruh aspek hidup kita. Ya saudara, bahwa mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus, sifat alamiah kita yang dipengaruhi oleh dosa akan sangat mudah berubah, bahkan sangat mudah disetir oleh kehidupan duniawi. Saudara-saudara, apakah kita masih gemar melakukan hal-hal yang merugikan, yang merusak, yang memalukan, dan yang menghancurkan orang lain? Dan sekiranya masih, ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sebelum terlambat dan berbuah penyesalan. Firman Tuhan hari ini, saudaraku yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak akan pernah melihat Allah. Sekali lagi, siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak akan pernah melihat Allah. Saudara-saudaraku, karena itu kalau kita sadar bahwa kita ini
berasal dari Allah, maka yang akan kita lakukan adalah meniru dan melakukan hal-hal yang baik dan berhenti untuk meniru serta melakukan hal-hal yang jahat, karena itu kekejian bagi Tuhan. Dan dikatakan bahwa yang mencintai kejahatan tidak akan pernah melihat Allah. Saudara, Plato pernah berkata, "Janganlah engkau selalu berteman dan bergaul dengan para pecinta dan pelaku kejahatan, karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari, dan itu akan sangat membahayakan masa depanmu, bahkan sangat membahayakan nyawamu." Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Betapa kami bersyukur hari ini atas limpahan anugerah-Mu kepada kami. Memulai aktivitas, memulai kehidupan kami di pekan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang hadir menjumpai kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan untuk tidak lagi membiarkan diri kami untuk terus-menerus meniru kejahatan, agar kami tidak dikuasai oleh kejahatan itu. Tapi kami diingatkan oleh Tuhan untuk sadar akan diri kami, bahwa kami ini sangat dikasihi Allah, karena kami berasal dari Allah. Karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi kami untuk selalu mau meniru, apalagi melakukan kejahatan. Karena itu ya Tuhan, biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami terus berjuang di minggu ini, dan sepanjang hidup kami dalam anugerah Tuhan ini, kami terus berjuang untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu, apa yang Engkau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan, karena disitulah kehidupan kami. Topanglah kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat memulai aktivitas Bapak Ibu sekalian di awal minggu ini. Teruslah melakukan kebaikan dan Tuhan menolong kita.